Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk kakak asisten praktikum sistem informasi geografis. Perkenalkan, nama saya Fernanda Fiorindra dengan NIM 2604 0123 120011 dari kelas Ilmu Kelautan A. Hari ini akan melakukan video praktek penggunaan Google Earth Engine di modul yang kali ini, yaitu modul 8. Jadi pertama yang di sini kita udah siapin dulu buat apa namanya Google Earth Engine-nya. Habis itu kebetulan karena saya PJK Satria, di sini saya dapatnya itu Danau Jempang. Ini lokasinya Danau Jempang. Itu dia di Kalimantan Timur. Jadi di sini saya mau search Kalimantan Timur. Nih. Kemudian saya mau search dulu lokasi danaunya nih, bisa di zoom-zoom aja. Nah, ini danau itu yang ini. Tuh, Jempang ini. Saya zoom out. Jadi ini lokasi danau yang kita pakai yaitu Danau Jempang. Habis itu kita langsung ke draw rectangle. Di sini saya mau gambar persegi panjang gitu ya, kayak gini. Kayak ini kalau mau digeser bisa, cuman ini kayaknya udah pas. Posisinya di sini aja. Ini memang harus ada yang kena air sama ini yang hijau itu daratannya gitu ya. Habis itu kita ganti var geometrinya ini jadi AOI. Terus ini yang satu ini kita ganti var sama var Jepang. Danau Manengan kita ke feature collection. Oh sorry, kita ganti ke doc dulu ya. Diganti ke doc dulu, terus pilih yang feature collection. Habis itu kita masukin yang art column ini, klik 2 kali. Terus ini kita copy. Terus kalau udah, ini kita paste di sini. Terus setelah itu ininya kita hapus. Terus kita pakai kurung yang salah. AOI. Udah. Kalau udah kayak gini, selanjutnya kita hapus ini docnya. Terus kita pilih yang export. Ini yang export image to drive. Kita klik, terus ini kita copy. Salah, salah. Salah, salah. Maaf, maaf. Table to drive. Nah, kalau udah ini kita paste. Terus ini kita enter, ininya dikasih kurung yang ini, kuartal ini. Terus itu di sininya salah, titik 2 copy paste. Habis itu di ini kok dia X ya? Udah. Ini kita lanjut dulu description-nya. Titik 2.
polygon underscore di ketik dulu polygon underscore danau underscore Jampang apa Jepang sih? Oh Jepang bentar salah tulis berarti. Eh benar danau Jepang Jepang. Terus ini enter. Habis itu foldernya di titik dua. Habis itu ketik ROI. Habis itu yang file name prefix sampai sebelum file formatnya itu dihapus, terus di enter lagi. File formatnya di titik dua, terus SHP. Habis itu ini dihapus, dihapus. Salah, kebanyakan. Di kurung kuartal dulu. Nah, terus titik koma. Ya, ini buat codingan yang pertamanya. Terus kalau udah, ini kan udah selesai codingannya, kita langsung run. Kita ke tas ini udah muncul. Kalau udah muncul, kita run lagi. Terus ini kita save aja. Nah, ini udah. Bentar, lagi loading. Udah selesai, ini langsung dipencet aja, terus open in drive. Nah, ini udah keluar apa namanya? Hasil yang kita bikin. Yang ini nih, Polygon Danau Jepang. Ini bisa kita download. Udah boleh. Ya, terus kalau udah di-download, kita masuk ke ini filenya. Terus hasil downloadannya ini kita copy. Terus kita masukin ke folder kita. Foldernya yang ini. Itu kita ekstrak all. Nah, ini udah keluar hasil downloadannya. Yang ini ya. Terus habis itu sekarang kita balik ke scriptnya lagi. Terus ini kita kasih enter ini membuat wilayah SHP kajian. Oh, kalau dua garis miring ini artinya perintah yang tidak dilakukan ya. Terus kita enter lagi buat bikin perintah kedua yang buat nggak dijalani, tapi buat metodenya itu memunculkan data SHP kajian ke map. Di sini aku mau
menghapus semuanya ini dulu. Kita naikin biar rapi gitu ya. Terus di enter kita tulis map.add layer dalam kurung ROI. Terus ini kita memasukkan map atau data SHP. Bentar, ini map.centerObject dalam kurung ROI, saya pakai di sini 12 misalkan. Terus ini gunanya untuk memposisikan, memposisikan objek agar berada di tengah dan memiliki perbesaran yang cukup. Terus selanjutnya kita ke metode yang ketiga, yaitu memanggil citra yang akan digunakan. Ini kita pakai var Landsat 8 karena di sini kita pakai citra data yang Landsat 8. Jadi kita ke platform ini. Benar. Ini di ke platform, habis itu kita pilih yang datasets. Terus kita search ke bawah sampai ketemu yang Landsat ini, terus ke Landsat 8 yang only tiers ini, terus pilih yang top of atmosphere. Habis itu ini kita copy. Habis itu kita paste. Ini tuh gunanya untuk memanggil data citra karena kita pakai Landsat 8. Terus kita lanjut ke yang keempat, menyaring dan mengoreksi citra. Nah, ini kan citranya tuh masih istilahnya masih sepanjang tahun, sepanjang waktu. Jadi kan belum tepat sesuai yang kita mau, yaitu yang tahun yang kita pengen buat olah datanya. Jadi di sini kita harus menyaring dan mengoreksi citra dulu di metode selanjutnya. Kita bisa pilih ketik filter bounce, terus dalam kurung ROI yang gunanya itu untuk mengarahkan engine mencari lensa sesuai dengan ROI-nya. Terus kita ada filter date. Ini untuk menyaring tanggal yang kita mau gitu ya. Di sini saya memasukin pakai petik 2024 bulan 1 tanggal 1, terus di koma ketik 2024 bulan 12 sampai 31. Ini kita bisa tulis ke salah keterangannya untuk menyaring tanggal kayak gini. So kalau udah kita selanjutnya pilih filter metadata. Nah, ini kita dalam kurung kita balik ke yang Landsat tadi. Terus kita pilih yang image properties. Terus kita ke cloud cover ini kita copy. Habis itu balik ke scriptnya tadi. Terus kita paste aja. Ini di
Ini kita lanjutin dulu, koma, less than, typo, koma 10. Nah, ini kita tulis ya, gunanya itu untuk mengerahkan engine untuk si awan dengan tutupan di bawah 10. Terus kita enter. Habis itu kita lanjut ke median. Kita tulis dulu gunanya itu untuk memilih citra. Terus di sini kita lanjut clip dalam kurung ROI, gunanya untuk memotong citra sesuai namanya clip, sesuai dengan ROI-nya. Terus sekarang kita ke print. Print ini kita kurung buka, kita masukin varnya kita tadi itu Landsat 8. Kita kita paste aja, dan ini tuh gunanya untuk mengecek apakah citra ada atau tidak ada. Terus ini kita mau pilih map add layer lagi, dalam kurung paste lagi Landsat 8-nya. Gini. Habis itu ini nah ini udah kayak gini, kita pilih ke assets, terus pilih yang new, terus kita masukin shapefile. Terus ini kita select search filenya, kita masukin yang tadi. Yang tadi khusus ini. Kita open. Terus ini udah nggak usah diubah lagi, kita upload. Ini kita tunggu dulu karena dia masih 1 menit kayak gini. Masih belum selesai. Oke, ini udah selesai loadingnya. Kita cek dulu udah muncul apa belum. Nah, ini udah muncul ya, Polygon Danau Jepangnya udah muncul. Kepencet. Bentar, ini kita close dulu karena aku pencet. Habis itu kalau udah, kita
var-nya ini kita ganti ROI. Terus kita run. Selanjutnya di sini danaunya ini bisa kita pilih yang import into script. Jadi ini tadi kan udah kita apa sih? Udah kita import. Nah, ini kita delete dulu yang var ini. Ini tabelnya kita ganti ROI. Kalau udah semua kita run. Saya mau coba buat cloud cover-nya ini kita ganti misalkan angka yang lebih besar kayak 30 gitu, terus kita run. Nah, ini baru muncul image-nya ada 70 bands ya. 17 bands ini artinya layar ini udah mau keluar ya. Terus kita ke layar ini, layar 2 ini kita klik settingsnya, nah ini udah muncul. Ini kita ganti B4, B3, sama B2. Nah, ini taunya dari sini ya, guys. Guys. Dari sini. Ini. Aduh, aduh. Dari bands ini. Nah, karena kan kita butuh tuh RGB, red, green, blue. Nah, kalau red itu B4, green itu B3, blue itu B2. Jadi kayak gini. Habis itu kalau udah customnya ini kita mau pakai yang 100. Terus kita import. Oh, sebentar, sebentar. Ya udah ya. Ya udah. B4, sebentar ini kita ulang. B3, B2, customnya pilih 100, terus kita apply. Oh ya, benar di apply dulu, maaf tadi belum di apply. Import. Bentar, daripada bingung, saya mau ulang aja. B4, B3, B2, stretchnya 100, terus import. Nah, nih keluar dia yang image Visparam ini. Terus ini kita lanjut ke bawahnya, yang Landsat 8 ini kita koma, terus kita kopas image Visparam ini. Copy aja, terus kita paste di sini. Terus di koma, petik true color. Terus ini bentar kita close dulu aja. Habis itu kita pencet run. Ini kita tulis sekalian fungsinya untuk memunculkan data Landsat. Udah ya, ini dia hasilnya. Habis itu ini kita enter 2 kali, terus kita masuk ke step yang kelima. Metode yang kelima itu memproses different index. Ini kita tulis var
kita masukin NDWI sama dengan lansat 8 titik, pilih docs, terus cari yang normalize, terus pilih yang normalize difference. Kita copy dulu, terus kita paste di sininya. Bensanya kita hapus, kita kasih kurung ini, tulis B B3, B5. Nah, ini tuh gunanya untuk analisis indeks berdasarkan warna. Terus kita run. Terus kita enter lagi. Kita masuk ke step yang ke-6, menampilkan hasil olah data. Ini kita map add layer lagi. Habis itu kita kurung. Salah. Layernya besar. Kita pilih, kita tulis NDWI, dalam kurung min, min 1. Ini sesuai sama NDWI-nya tuh nilainya kalau minimalnya itu min 1. Terus, max sama dengan, salah. Ini maxnya 1, terus palet, titik 2, terus ini salah, ini terus kita petik, pilih, tulis green, terus petik blue, terus bentar, ini kurangnya salah, kita ganti ini juga ganti ini, ini, terus di NDWI. Lain. Nah, ini B5-nya itu by the way near infrared ya. Karena tadi NDWI itu kan ada rumusnya pakai near. Jadi pakai ada near infrarednya. Terus ini kita titik 2. Salah titik koma. Terus gunanya itu untuk menambahkan layer analisis dan pemberian nama warna. Terus lanjut ke yang nomor 7. Menyimpan hasil olah data. Var NDWI is sama dengan, kita copy sampai yang green blue. Kita paste. Terus itu var
Export barang sama dengan kita cari di sini export. Terus pilih yang image to drive. Export image to drive. Copy. Terus kalau udah di copy, kita paste di sini. Terus ini kita kasih kurung kuartal, terus di enter. Image titik 2 ndwi titik visualize dalam kurung ndwi paste. Ini di enter. Ini kita tulis untuk visualisasikan ndwi. Terus description-nya kita titik 2 kurung ndwi, kok huruf petik underscore image, terus kita enter untuk memberi nama file ndwi. Terus ini foldernya kita titik 2 juga. Oh, kita hapus deh sampai yang aduh, sebentar. Ini bukan region. Aduh. Terus region ini kita titik 2 terus ROI. Aduh, bentar. Ini ada yang keganti. Jadi kok jadi gini ya? Sebentar. Maaf ada sedikit kesalahan teknis, jadi saya nggak tahu nih kenapa dia kayak nggak mau kayak kehapus gitu. Cuman ini saya akan mencoba untuk lanjut, semoga bisa. Ini kita hapus sampai region. Aduh, ini kita hapus kan. Tapi itu kayak jadi kayak gini gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa. Terus ini kita titik koma ROI. Terus ini kita tulis scale, kita tulis manual aja kalau kayak gitu. Scale titik koma. Kok titik koma titik biasa 30. Ini bisa kita tulis kenapanya. Landsat resolusinya itu 30 kali 30. Kita tulis aja. Ini tadi regionnya ini di koma ya. Gunanya untuk tanda di wilayah yang dituju dengan spesifik.
Terus ini kita enter, file formatnya kita hapus, titik 2, geotiff, kurung tutup, terus kasih kurung kuartal, kurung biasa, sama titik koma. Oh, expected. Aduh, tuh kan, bentar. Ini agak sedikit sulit ya. Habis itu, kalau udah, kita kasih keterangan juga, ini gunanya buat apa. Untuk mengubah format raster menjadi GeoGIF. Terus kalau udah, langsung di run aja. Terus ini kita run. Terus kita tunggu sampai sininya jadi. Nah, ini udah jadi, kita bisa klik, terus open in drive. Ini hasilnya. Tada! Jadi, ini hasil dari olah datanya udah jadi, dan ini nanti akan saya masukkan ke laporan. Jadi, sekian video saya mengenai NDWI dengan menggunakan Google Earth Engine. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.